sudah cukup lama dan maksud dia sama Dewan juga mungkin nanti ada persiapan klausul atau apa. Mungkin kita mulai aja ya teman-teman. Silakan dari teman-teman kalau ada mau bertanya langsung aja. Silakan teman-teman. Saya mulai Irwansyah mungkin dan Takia. Sudah jam 11. Selamat atas anak keduanya. Mungkin bisa diceritakan prosesnya seperti apa dan berapa lama. Jadi gini ceritanya. Lurus kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mau bilang terima kasih banyak untuk semua teman-teman media yang udah menyempatkan waktunya hadir hari ini bisa sama-sama mengikuti ini sharing pengalaman, sharing hasil bahagia lah ya. Alhamdulillah semoga juga sampai akhiran nanti. Dan yang pasti untuk Dr. Reno yang atas izin Allah bisa membantu proses ini sampai bisa hamil lagi anak kedua. Terus untuk Morula, untuk Rumah Sakit Bunda, terima kasih banyak juga dan semua timnya yang banyak banget support kita dari dulu waktu program yang pertama sampai hari ini, masya Allah banget udah kayak rumah kedua ya di sini. Jadi ini alhamdulillah setelah ditunda-tunda. Jadi aku tuh programnya mulai di tahun lalu, tapi baru embryo transfernya tuh di tahun ini. Ya alhamdulillah Allah izinin bisa berhasil lagi. Sudah Berapa bulan mungkin? Ini usia kandungannya 13 minggu. Ya, 3 bulan lebih. 3 bulan. Ya, 3 bulan. prosesnya Bagaimana sampai akhirnya mau untuk proses anak kedua ini? Berpikirnya berapa lama? Yang terus minta. Jadi sebenarnya dari setahun yang lalu tuh aku udah pengen ya gitu. Jadi minta manusia, akhirnya dia mau, terus kita mulai ngobrol lagi sama pihak Lula dan Dr. Reno gitu. Ya udah bisa kok, bla 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 bla, kita cek dulu ya gitu. Terus ya, akhirnya kita putusin untuk program lagi, dan itu pas itu lama ya dok, jedanya dok sampai hampir setahun ya. Jadi pengambilan telur Ya opu dulu, Ya, opu. di freeze, terus baru mulai lagi. Jadi embrio, Ya. dioku, jadi embrio disimpan terus ya. disimpannya tuh cukup lama ya dok, Cukup lama. Sampai hampir setahun. tarsok kayak orang diet, mulai besok. Jadi kayak Kia ada perlombaan kuda lah segala macem bla 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 gitu. Jadi kayak ya udah deh nanti alhamdulillah 3 Ya, bulan bisa. yang lalu lah ya. Bisa terrealisasikan alhamdulillah. Perbedaan anak kedua ini apa yang paling dirasakan? Ya kata dokternya juga setiap kehamilan tuh beda. Aku pikir kan akan kayak ya udah mirip-mirip, ternyata beda banget. Yang ini luar biasa ya mabuknya. Kalau di Ukasya tuh biasanya siang tuh udah nggak terlalu mabuk. Kalau ini sampai tengah malam tuh bisa muntah. Ya tapi alhamdulillah udah. Tapi di kemabukan itu ada yang lucu sih. Ya kalau keluar kota gitu dia nggak mabuk. Oh iya, cuma nggak tahu kenapa. Kalau jalan-jalan, tapi di mobilnya mabuk ya. During mau misalnya kayak kemarin kita ke puncak nih, di perjalanannya mabuk, tapi nyampe sana udah kena udara luar, nginjek rumput. Pokoknya pengennya tuh di alam gitu, itu langsung nggak mual. Ya kita Kenapa ya dok? Bisa-bisanya aja kayak dok. Ya mabuk itu kan sebetulnya lebih banyak faktor emosi ya. Karena Lihat tembok sebelum gitu kan. Di dalam rumah. Kayak sumpah gitu. itu benar-benar loh dok, dari pagi itu Kia beberapa ya aku muntah dan aku pikir ini mual doang kali ya gitu. Terus karena kita baru balik dari Bali itu 3 hari di sana, itu benar-benar nggak ada muntah sama sekali gitu. Terus pas nyampe Jakarta besokannya tuh udah wet lagi nih ngada-ngada apa gimana sih, tapi pas lihat beneran muntah gitu kan. Oh ya berarti bener deh gitu. ya hormon kehamilan kan salah satu efeknya bikin mual gitu. Tapi juga sangat dipengaruhi oleh persepsi dan rasa, itu perintah otak juga. Kalau hati senang ya akan mengurangi efek yang ditimbulkan oleh kehamilan. Orang bahagia dok. Jadi mindsetnya harus baik. Oke. Ya
Dokter mungkin boleh dijelaskan nggak sih proses kehamilan kedua Kakia ini sama dengan continuity dari kehamilan yang pertama atau bagaimana? Atau ini mengulang IVF yang baru atau hanya menjemput atau bagaimana sih dok? Ya mengulang dari awal tapi prosesnya relatif lebih mudah lagi karena kita nggak perlu melakukan tindakan untuk operasi lagi segala macam. Jadi prinsipnya cuma mendapatkan embrio, mempersiapkan rahim siap untuk menerima embrio. Berarti prosesnya lebih mudah ya dok ya di kehamilan yang kedua? Iya, lebih mudah karena prinsip hamil itu adalah menyehatkan organ reproduksi. Jadi misalnya sekarang ada anggapan bahwa tidak ingin punya anak atau itu sebetulnya anggapan yang keliru ya, karena perempuan itu sehatnya dimulai dengan organ reproduksi yang sehat sebetulnya. Nah, jadi kalau ada niatan untuk menikah tidak punya anak gitu, ya child free itu adalah suatu suatu penilaian atau yang tidak baik lah untuk nilai kesehatan, karena perempuan sendiri angka kesakitan, angka kematiannya itu selalu utamanya di masalah reproduksi. Dan masalah reproduksi yang sehat itu memang dimulai salah satunya bisa punya anak. Jadi artinya kalau niatnya udah nggak ingin punya anak, tentu dia tidak berfungsi dengan baik. Sebenarnya bisa berfungsi, dibikin supaya tidak berfungsi karena punya niat nggak punya anak. Berarti kan prosesnya dimulai dari ulang lagi ya dok ya untuk kehamilan kedua ini. Itu waktu itu diambilnya banyak dan jadi banyak juga atau memang ini satu-satunya atau bagaimana dok? Ini dapatnya lebih banyak ya dibandingin yang pertama dulu. Kita cuma dapat 1 embrio, sekarang kita dapat 2 embrio ya. Jadi insya Allah ada adiknya lagi, 1 lagi ya. Berarti ada yang di egg freezing, ada yang di ada masih embrio ada. 1 lagi. Mungkin untuk faktor resikonya sendiri ya, kedua ini ada nggak atau malah lebih atau seperti apa? Mungkin kaki yang lebih nggak boleh olahraga sama sekali atau? Ya setiap kehamilan selalu ada faktor risiko ya, karena hamil itu sebetulnya bukan cerita berulang tapi cerita sendiri-sendiri, dan anaknya juga akan berbeda nantinya, bukan usia lagi. Jadi artinya risiko itu harus diminimalisir sebaik mungkin dengan pola hidup sehat sebetulnya. Jadi sebetulnya ibu hamil tuh nggak perlu memikirkan umur dan lain-lain, karena teori umur tuh nggak ada sebetulnya yang bisa mengkoreksi. Jadi yang kita koreksi adalah yang bisa kita koreksi. Kalau umur kan nggak bisa kita koreksi. Di luar yang itu ya kita koreksi supaya sehat dan baik. Karena dengan sehat dan baik itu mau umur berapapun hasilnya akan baik. Tapi yang ngidam nggak? Ngidam juga. Udah Makan jalan-jalan semuanya. aja sebenarnya. Kalau makan aku alhamdulillah semua masuk, bener-bener nggak berkurang nafsu makannya. Jadi misalnya maaf ya abis muntah gitu tetap aja pengen makan. Alhamdulillah nggak ini sih, tapi kepengen apa mungkin karena enak, pengennya misalnya makannya nyari ya yang agak asem gitu. Periode ini terjadi sampai kapan sih kakek? Dari awal ini sekarang udah berapa bulan? 3 bulan ya, 13 minggu. Mengkonsultasikan juga nggak ke dokter sampai kapan dan bagaimana? Ya biasanya sampai 1 ya dok ya. Mual-mual tuh sampai Mual-mual 14 itu minggu. bisa maksimal sampai 20 minggu, tapi tergantung sih orang. Karena tadi saya bilang mual itu banyak dipengaruhi oleh rasa juga, persepsi. Tapi saya pengen shopping. Tadi kan bilangnya kan berhasil 2 ya kakek ya, akhirnya 1 sudah dimasukin gitu ya. Ini bakal jadinya jenis kelaminnya sudah ketahuan kah dokter kakek ya? Udah, puji ya. Udah tahu. Nanti aja lah surprise. Doain aja pokoknya terus kan sehat. yang kedua ya. Iya banget. Kak Irwansyah mungkin menjaga lagi seperti apa sih di kehamilan kedua? Lebih mengontrol jangan itu lebih protektif. Ngontrol emosi saya sih sebenarnya. Karena kan ibu hamil tuh ya maksudnya
Kia tuh lebih kayak hamil, emang setiap hamil sih dia yang pertama sama yang sekarang juga yang lebih manja, lebih kayak Gak bisa sendiri. ya mau lebih dekat-dekat. Gue meeting di Pede banget, cuma yang penting ada aja. Yang penting gak sendiri gitu. Kalau sendiri kan kayak ya bingung mau ngapain, gak padahal bisa ada aktivitas. mama kan. Jarang. Enggak, kita jangan ribut di sini ya. Ya gue lagi meeting gitu di telepon apa segala macam, gue kayak Pulang. kita ngapain kerja ini kayak oke sayang ya bentar lagi ya gitu. Ya lebih ngontrol emosi di akunya sih sebenarnya, jadi biar dia nggak terlalu apa ya kan kalau kita jawab secara normal kan nanti kayak orang lagi kerja juga gitu kan, kalau ini kan iya bentar ya itulah. Kak Kia tadi kan Kak Kia bilang sempat mau nunda dulu di awal, tapi Kak Irwannya yang mau ayo segera gitu. Mungkin apa sih alasannya Kak Kia? Sebenarnya nggak gimana ya, ya ada aja gitu loh, kerjaan terus olahraga itu yang bikin edik kan. Jadi iya berkuda sih yang paling bikin nanti ada event ini gitu, kayak ya udah jadi nggak berasa tuh mundur sampai akhirnya dia udah kasih bener-bener ultimatum, pokoknya harus bulan depan. Oke, dah udah kayak gitu udah nggak bisa ngomong apa kan secara langsung ke dokter itu. Sekarang kegiatannya gimana Kak? Mungkin untuk pekerjaan dan juga kegiatan yang lain ada. Alhamdulillah udah mulai sih. Waktu awal emang aku banyak bed rest aja karena ya masih pusing gitu kan, kayak mabuk, bangun tidur juga kayak muter awal-awal. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah better banget, udah mulai aktivitas, udah mulai syuting lagi, minggu depan mulai ada TVC lagi. Jadi ya paling sama kayak waktu Kasya, jadi lebih ya sama-sama lah semua timnya PH-nya gitu tahu kondisi lagi hamil, jadi nggak boleh capek-capek, ada kasur gitu. Kerja tapi tetap kita yang tahu diri kita. Mungkin respon kakaknya gimana nih tahu mamanya hamil lagi? Oh iya happy banget. Terus udah suka ngajak ngobrol gitu, manggil adiknya terus dicium gitu, dia excited banget sih. Apa dia pengen kayak di adanya ini calonnya jenis kelaminnya cewek kah biar sepasang atau gimana mungkin? Dia tuh minta cewek cowok adiknya pokoknya. Maka udah ya doa aja sama Allah minta. Itu cewek udah dikasih juga kan, ada Humaira juga alhamdulillah. Ya apa aja lah kalau dia, tapi mungkin kalau minta cowok karena butuh teman aja, teman main kan. Kalau sama Humaira mainannya beda kan. Itu kayak main mobil-mobilan. Tapi kalau Kak Kia sendiri sama Kak Irwan, mungkin harapannya cewek cowok Kita apa aja karena kita ya nggak segampang itu kan untuk bisa hamil punya anak. Jadi nggak dari awal, memang dari Pasha dulu nggak pernah yang pengen ini udah apa yang Allah kasih, Allah takdirin itu terbaik buat kita, bersyukurin. Nggak pernah nanya juga tuh, kalau nggak dikasih tahu aku juga nggak nanya, karena PGTA kan dikasih tahu. cewek cowok Kak? Nanti Akhirnya mungkin respon keluarga besar, apalagi ini menyambut anggota baru lagi, gimana nih Kak? happy alhamdulillah ya. Pada inilah mama lah ya, terutama mama sama Mas Irwan kan yang bener-bener nyuruh ayo cepetan program lagi gitu, karena nambah umur ini loh. Pada khawatirnya kayak mama itu terakhir ngelahirin umur 20 berapa gitu, kamu udah umur berapa? Paling ya ngingetin itu terus sama mama, kita juga ya udah deh oke mulai gitu. Jadi pas alhamdulillah positif, terutama mama sih yang paling happy ya. Shirin juga semuanya happy lah, pasti namanya berita bahagia pasti happy semua. Tapi ada target usia nggak sih Kak? Ini kan kehamilan yang kedua kali, terus masih ada satu lagi. Ya baiknya gimana dok? Ini Baiknya umur gimana? udah lumayan ya dok. 30 Penting. berapa sih dok? 40 tuh masih ada lahiran Jilo 40 dok, tapi aku bukan Jilo. Gak apa-apa sih, embrynya didapatkan sekarang, jadi artinya sebetulnya hamilnya di usia mendapatkan embrio. Cuma memang hamil itu kan beban, jadi kita selama sehatnya ya nggak masalah sih, karena usia embrionya tetap di usia yang kita dapatkan. Walaupun badannya udah cuma bebannya jadi nambah. makin berat. Ya sih dasar. Ada saran nggak dok mungkin diambil ya deadline-nya kapan dan lain-lain? Kan udah dapat, udah disimpan, jadi tinggal transfer aja. Tapi untuk wanita
dalam posisi hamil sendiri itu ada targetnya juga nggak sih dok maksimalnya? Sebetulnya bukan maksimal, prinsipnya sehat, tapi di atas 35 itu kan mulai ada tahap kematian sel. Jadi pasti ada tahap yang berat buat ibu hamil itu menjalani proses hamil. Keluhannya akan lebih banyak. Tapi pengen anak kembar nggak sih sebenarnya dalam hati Mau kalian? lah pasti, tapi kan kalau aku tuh gak yang ini, kalau ya dokter menyarankan ada resiko-resiko, udah menyarankan satu aja, ya udah nurut aja. Soalnya kalau kayak gitu-gitu kan sensitif ya ada sih banyak kan nurutnya kali ini. Kalau kayak gitu aku gak berani. Kalau udah masalah resiko bayi kembar tuh dengan umur aku yang segini, aku juga ngukur takutnya ayo iya 10 tahun yang lalu. Soal sekarang udah kan katanya lebih sensitif ya. Apa sih yang gampang nangis dan Shirin ya lagian yang ngasih lihat video sedih nangis lah gue. Ya nggak ngerti ya kenapa ya, terharu bukan jadi emosi, bukan itu, terharuan aja gitu ngelihat kemarin Humaira perdana masuk sekolah tuh langsung nangis, terharu gitu. Biasanya kan aku orangnya agak-agak cuek dan agak jarang nangis gitu, tapi ini lagi terharu, nggak tahu tuh kenapa haruan. Ada perubahan hormon nggak kak? Maksudnya kayak hamil kedua ini kan lebih ada jerawat atau apa yang Di awal jerawatan ini udah enggak sih, mudah-mudahan jangan. Tapi nggak tahu lah, pokoknya aku udah nggak yang terlalu ya pokoknya kayak dandan apa segala macam tuh. Ini mau kesini aja gue dandan tuh butuh mengumpulkan segala niat. Mager banget pasti kalau lagi hamil awal-awal tuh ya biasanya kayak gitu. Nanti udah di trimester 2 tuh kalau sepengalaman aku trimester 2 tuh lagi enak-enaknya. Trimester 3 kan udah besar, udah ngap, udah mikirnya mau lahiran. Gitu. Lebih soal biaya dok, apakah berapa butuh biaya yang dibutuhkan untuk program seperti ini? Apakah itu juga tergantung kondisi kesehatan pasien? Misalnya kalau memang sulit untuk memperoleh itu biayanya lebih mahal atau Ya, bagaimana? secara pastinya saya nggak tahu, tapi prinsipnya program hamil itu kan sifatnya individual. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya diceritakan seolah-olah sama, tapi kebutuhan sebetulnya berbeda. Karena banyaknya obat, dosis, dan tindakan yang harus dikerjakan itu pasti sifatnya individu. Range-nya berapa itu? Untuk Wah, mungkin tanya sama Morula kali ya. Ayo boleh, daftar. Lagi ada promo. Free PGTA. tapi untuk kehamilan kedua ini lebih begel nggak sih kak untuk kayaknya badan? Enggak sih, alhamdulillah fisik, karena nah ini penting banget, makanya olahraga tuh menurut aku sangat berpengaruh. Jadi nggak tahu ya, aku ngerasa makin nambah usia tuh makin aku edik olahraga, jadi makin ngerasa badan ya membutuhkan itu gitu loh. Beda pola hidup yang dulu waktu sempatnya pasti sempat ada fase kamu nggak sehat gitu, tapi begitu merubah pola hidup, pola tidur terutama, dokter juga sangat menyarankan soal tidur, ya itu diikutin insya Allah beda ya rasanya. Cuma kalau mual itu hal yang nggak tahu ya gitu, nggak ya kayak common banget untuk ibu hamil di awal-awal trimester. oke. Sekarang masih olahraga kaki ya? Belum, tapi tetap maksudnya tetap jalan gitu. Makanya aku tuh kenapa minta banyak di luar kota, karena rumahku langsung jalan raya kan, aku nggak ada tempat buat jalan kaki yang nyaman dan polusinya luar biasa banget. Jadi kalau di luar tuh aku senangnya, aku tuh nyeker, nginjek rumput tuh seneng banget dari dulu sih, tapi emang suka kayak gitu, suka jalan kaki. Kalau udara seger gitu kan enak ya. Itu sih yang karena tinggalnya di tengah kota nggak dapet itu. Kalau untuk ngilangin mualnya gimana? Kenapa? Untuk menghilangkan mualnya gitu atau ada Muntah. banget? Nggak ada, ya ada sih obat kalau udah urgent banget, tapi jarang aku minum juga karena ya gimana pun juga bagusnya nggak pakai obat kan. Ya paling itu aja kayak aku nih karena udara segar lumayan gitu, udah gitu aja. Cuma kalau awal-awal ya udah diterima aja dengan senyuman. Mau gimana lagi? Kalau sekarang udah lumayan, tadi jalan ke sini doang di mobil udah aku mau turun, makanya tadi kita ke sebelah kan, ke Bunda ada tes, ada veto tadi ke dok, terus udah nggak kuat naik mobil, aku jalan kaki. Enakan jalan gitu.
Kapan kiraan hasilnya kapan Kak? Insya Allah Maret di pertengahan. Bener nggak? Ya, kurang lebih ya dok. Makanan spesifik asam-asam itu apa? Kayak mungkin rujak, Mangga. mangga muda. Iya. Ya nggak banyak-banyak, yang penting nggak ada kena gitu kan kayak gimana Jadi gitu. jam 1 malam bisa makan mangga muda. Rujak, rujak. Tapi nggak pakai ininya, kalau nggak kan nanti lambungnya juga nggak itu. Iya. Aku beli si bumbu rujaknya nggak pakai cabe. Yang penting udah kena itu kayak. Dia kebangun jam. Itu kalau di iklan-iklan tuh kayak watery di sini tau nggak? Ya kenapa ya kalau ambil kayak gitu, kalau nggak biasa aja. Dia bangun jam 1 dok. Dia makan mangga gitu. Enak tau gitu. Kak Irwan gimana pas bilang mau mangga jam 1 malam? Ada untuk Nah, aku mandiri udah prepare. Dia udah beli apa kayak Jambu. asinan terus jambu apalah makan gitu. Jadi kalau pas dia kebangun dia makan dulu terus tidur lagi. Pagi makan papaya aja tuh enak banget loh. Gak apa-apa. Tapi ada pantangan nggak kali ini Kasia? Atau jadi lebih khawatir? Dari dulu aku gak ada pantangan sih. Biasa, maksudnya ya yang penting ada batasannya aja, nggak semuanya nggak berlebihan. Ya kalau kayak ya Kopi kemarin dokter gitu ya pesan kan? kopi, masalah kopi sama yang apa ada apa kayak durian gitu kan, itu dihindarin dulu di trimester 1. Yang kemarin ada sih 1 gini karena Shirin makan. Tapi gitu doang gitu. Biasanya nanti kalau udah trimester 3 tuh baru wow semuanya makan. Bu Zaskia kan tadi sempat sebut-sebut PGDE ya. Kita boleh tahu nggak sih kenapa Bu Zaskia tuh PGDE? Mungkin dari dokter Eno juga atau ada alasan khusus nggak sih kenapa PGDE? Dan PGDE itu apa? Itu dokter ya. Apa tuh dok? Dia dok. Ya PGTA itu kan suatu metode terbaru untuk mendeteksi kromosom calon embrio. Jadi pertama kita mengambil beberapa sampel sel supaya kita bisa pre-genetic testing untuk ada baby, jadi kita tahu kromosom bayinya. Itu dengan kita tahu kromosom itu kita meningkatkan peluang kehamilan, karena bayi salah satu syarat untuk hamil itu embrionya memang harus sehat dan baik. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan itu kita bisa mendeteksi bahwa insya Allah embrio yang kita tanam itu adalah embrio yang sehat dan baik, sehingga angka keberhasilannya akan meningkat baik pula. Oke, cukup. Terima kasih banyak Oke, teman-teman. Selamat makan. Lapar nih. Mau foto lagi Foto saya dulu. sama dokternya. Iya, boleh. Berdiri bersama. Di Copot dulu pizza. dong Pep.